Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan seri atau pelajaran dengan tema besar God is Love. Allah itu kasih ya. Kita punya tema besar God is Love. Lalu nanti tiap Selasa malam mungkin ada 2 atau 3 seri lagi kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kasih Allah itu ya. Namun saya lihat kalau tidak salah ada beberapa nama-nama yang hadir pada malam hari ini. Mungkin Selasa lalu belum ikut ya, tidak ada di Zoom ini sehingga izinkan saya untuk mereview secara singkat ya pelajaran dari minggu lalu ya. Repetition makes perfect ya. Jadi pengulangan juga baik. Nah, Selasa lalu atau minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih Allah. Jadi ada ayat di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa Allah itu kasih. Tapi kasih adalah sebuah kata sifat. Kasih itu sendiri bukan Allah. Tapi Allah disebut kasih. Allah itu kasih karena sifat Allah secara kompleks, secara keutuhan, secara keseluruhan memang adalah kasih. Nah, Selasa lalu kita juga sudah belajar bahwa Allah mendemonstrasikan kasihnya kepada manusia bahkan sebelum manusia diciptakan. Jadi kalau kita bilang fase atau tahapan, tahapan pertama, Allah itu kasih, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah mendemonstrasikannya dengan menciptakan atau menyediakan segala kebutuhan manusia. Seperti kita ya, kalau sudah menikah mau punya anak, ya sebelum anaknya lahir pasti sudah kita siapkan tempat tidurnya, bajunya, pakaiannya, susunya dan lain-lain seperti itu kurang lebih. Jadi Allah sudah mendemonstrasikan dalam kegiatan penciptaan bumi beserta isinya adalah bagian dari demonstrasi kasih Allah menyediakan semua kebutuhan manusia, khususnya bapak leluhur kita Adam dan Hawa. Jadi disiapkan benda penerang, disiapkan siklus waktu, disiapkan bahan makanan, bahkan disiapkan ladang lahan pekerjaan. Jadi Adam tidak bengong-bengong, jadi ada tugas untuk merawat taman ataupun Eden saat itu. Jadi itulah demonstrasi Tuhan sebelum manusia diciptakan, demonstrasi kasih Allah. Lalu setelah manusia diciptakan, Tuhan juga tetap mendemonstrasikan kasih-Nya dengan menyediakan sebuah hukum. Dan kita sudah belajar minggu lalu bahwa hukum adalah kasih Allah. Ingat waktu Yesus ditanya sama ahli Taurat dan orang Farisi, hukum mana yang paling utama? Lalu Yesus jawab, kasih kepada Allah, itulah hukum yang utama, lalu kasih kepada manusia. Jadi Tuhan mensejajarkan hukum dengan kasih, dan nyatanya memang hukum adalah demonstrasi atau produk kasih Allah yang luar biasa. Ya, jadi tidak hanya menyediakan kebutuhan, tapi Tuhan juga setelah manusia diciptakan menyediakan hukum sebagai bentuk kasih. Dan juga hukum itu diberikan atau perintah diberikan untuk mengajari Adam dan Hawa manusia untuk belajar mendemonstrasikan kasih, mengasihi Allah. Ya, jadi ada ayat dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Ada banyak ayat di Alkitab memberikan pemahaman, pengertian bahwa hukum berkaitan atau berhubungan erat dengan kasih. Lanjut, jadi tahap pertama, mengasihi sebelum manusia diciptakan, mengasihi setelah manusia diciptakan, lalu juga Tuhan tetap mengasihi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Itu yang kita sering dengar di Alkitab disebut dengan kasih karunia, ya, grace. Nah, itulah pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Kita lihat God is love, ya. Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. Jadi kasihnya tiada batas. Sebelum diciptakan manusia, setelah manusia diciptakan, bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah itu tetap kasih. Nah, pada malam hari ini, judul pelajaran kita adalah grace unto you. Kasih karunia yang diberikan kepada kita atau yang datang kepada kita. Untuk itu, saya mau kita kembali lagi, sedikit lagi melihat peristiwa yang ada di Eden. Ya, peristiwa yang ada di Eden. Mari kita buka sama-sama Kejadian pasal 3, ayat 8 dan 9.
Kita buka sama-sama Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 9. Bila mana kita memahami, mengerti apa yang terjadi di dalam cerita pendek Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9, nanti kita akan bisa mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini juga mengulang sedikit dari pelajaran minggu lalu ya, supaya kita bridging ke pelajaran malam hari ini lebih tepat, lebih sesuai. Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9. Saya bacakan, teman-teman, saya rindu untuk boleh membuka Alkitab buku masing-masing atau Alkitab digital yang ada di handphone atau di gadgetnya. Dan staff dari Beautiful Ministry juga akan mengirimkan ayatnya di kolom chat. Kejadian pasal 3, 8, dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi setelah Adam dan Hawa berdosa, Tuhan datang ke Taman Eden, tapi Adam dan Hawa bersembunyi atau lari dari Tuhan. Ya, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, di manakah engkau? Jadi saudara-saudara, demonstrasi kasih yang Tuhan tunjukkan setelah manusia berdosa adalah dengan menghampiri, mendatangi manusia berdosa itu. Jadi Allah lebih dahulu mengasihi kita sebelum manusia ada, dia menyediakan kebutuhan. Lalu Allah setelah manusia diciptakan mengasihi kita, menyediakan kebutuhan kita dalam artian hukum, ajaran, pendidikan mengenai kasih. Lalu juga Allah memberikan kasih, ya, dalam hal ini kasih karunia setelah ada dosa. Jadi dari semua fase, semua tahapan ini Allah selalu menjadi, kalau bisa dibilang, tokoh atau pihak yang action first, yang pertama sekali dulu bertindak, ya, yang pertama sekali dulu bertindak. Nah, kita perkecil dalam peristiwa setelah terjadi adanya dosa, ya, setelah dosa terjadi, bukan manusia yang bertindak pertama sekali untuk memperbaiki atau respon terhadap dosa yang sudah dibuat, tapi Tuhan yang lebih dahulu bertindak, take action at first, ya, untuk merespon dosa itu. Dia yang datang, dia yang menghampiri, lalu dia yang memanggil. Lalu Tuhan yang mengklarifikasi, lalu Tuhan yang rectify, yang memperbaiki situasi saat itu. Ya, Tuhan yang membereskan masalah dosa yang ada di Eden waktu itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana demonstrasi kasih Allah itu, dalam hal ini kasih karunia, karena setelah dosa, dengan bertindak lebih dahulu. Jadi Tuhan dulu yang melakukan tindakan atau respon terhadap dosa. Ya. Nah, mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Jadi di sini kita akan bisa mengerti lebih dalam lagi apa yang dimaksud Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8. Sebab, ya, jadi gitu ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi kita lihat bahwa kasih karunia, grace, pertama sekali didemonstrasikan Allah, Tuhan itu di Eden. Dengan cara apa? Bertindak lebih dahulu. Take action at first. Itu makanya ayat ini, Efesus 2 ayat 8 ini bilang, itu bukan hasil usahamu. Karena kalau usaha ataupun effort yang dilakukan manusia, pada saat itu adalah lari, sembunyi, lari dari masalah. Ya, Tuhan yang mengambil tindakan lebih dahulu. Itu makanya bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Demonstrasi kasih Allah yang disebut dalam ayat ini, kasih karunia, grace, ya. Selamat karena kasih karunia melalui iman atau iman. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita bisa lihat bagaimana luar biasanya kasih Allah ini, apa ya, lebih responsif
Jadi selalu yang duluan, selalu yang lebih pertama bila mana umat ciptaannya melakukan sebuah pelanggaran. Jadi Tuhan selalu seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalau kita memeriksa diri kita masing-masing saat ini, ya, lalu berbicara kepada Tuhan, bila mana ada saja dosa atau pelanggaran yang mungkin tadi pagi, kemarin, minggu lalu yang kita buat, secara nyata sebenarnya kasih karunia Tuhan itu sudah datang, gitu ya, sudah datang, nyata. Kalau Rasul Paulus bilang sudah nyata. Lalu bagaimana kita harus merespon? Kita harus merespon kasih karunia yang datang, grace unto you, kasih karunia yang menghampiri itu. Respon yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah menjawab panggilan Tuhan, ya, menjawab panggilan Tuhan. Kalau Tuhan datang di Eden lalu memanggil, tapi Adam dan Hawa tidak menjawab, maka tidak ada apa? Tidak ada diskusi, tidak ada percakapan. Bagaimana Tuhan bisa melakukan pemeriksaan yang mengevaluasi apa yang terjadi, kenapa kamu begini, kenapa begitu? Oke, karena kamu begini, kamu begitu, kamu harusnya seperti ini, tapi kasih karunia diberikan. Kasih karunia diberikan. Nah, ada hal penting yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa kasih karunia diberikan untuk seseorang atau manusia yang sebenarnya tidak pantas menerima itu. Ya, kasih karunia diberikan kepada kita manusia bukan karena kepantasan kita, tapi karena ketidakpantasan kita, karena ketidaklayakan kita. Baik, mohon maaf, sepertinya tadi signal saya terpotong ya. Sekarang sudah kedengaran? Boleh bantu respon? Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf ya saudara-saudara. Kebetulan saya memang berdomisili di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut di lereng gunung. Jadi signal memang menggunakan transmitter WiFi ke antena yang ada di desa di bawah. Tapi semoga ini bisa teratasi dengan pertolongan Tuhan. Kita berdoa sekali lagi, kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk terus melanjutkan mempelajari firman Tuhan, tapi saat ini kami percaya Tuhan melihat dari surga, kami mengalami gangguan signal. Tuhan tolong berikan pertolongan sehingga signal dan jaringan boleh berjalan dengan baik. Pelajaran firman Tuhan boleh kami teruskan. Terima kasih karena kemurahan hati Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan. Jadi saya ulangi sedikit lagi ya, bahwa kasih karunia itu diberikan untuk seseorang atau manusia yang sebenarnya tidak pantas menerima kasih karunia itu. Jadi kalaupun saya saat ini mendapat kasih karunia Tuhan, itu bukan karena saya layak, tapi karena Tuhan yang menganugerahkannya, Tuhan yang memberikannya, karena kebaikan Tuhan, karena inisiatif Tuhan. Nah, saya ketemu kata yang tepat. Karena inisiatif Tuhan. Jadi keselamatan bukan karena usaha. Jadi tadi Efesus bilang, Rasul Paulus bilang bukan karena usahamu, bukan karena kemampuanmu, tapi karena inisiatif Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang inisiatif mau menolong. Jadi bukan karena kelayakan dan kepantasan kita. Itu yang pertama ya, kasih karunia diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Pada saat saya mengucapkan kata tidak pantas, mungkin itu di telinga atau di dalam pikiran kita ada saja yang menganggap oh, tidak tepat atau tepat. Tapi saya mengajak kita untuk kembali merenung, memeriksa diri kita masing-masing, apa saja sih yang sudah kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan sebaliknya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan mengerti bagaimana kasih karunia itu sebenarnya sebuah anugerah yang luar biasa yang diterima oleh kita yang sebenarnya tidak layak.
Baik, yang kedua, kasih karunia diberikan sebenarnya untuk seseorang atau manusia yang seharusnya mati. Saya ulangi, kasih karunia diberikan oleh Tuhan kepada seseorang atau manusia yang sebenarnya statusnya atau kondisinya harusnya menghadapi kematian. Di Eden Tuhan bilang, jangan engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jikalau engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi Adam dan Hawa tidak mati langsung pada saat itu, ya, karena diberikan kasih karunia. Tuhan inisiatif, Tuhan yang datang menghampiri, grace unto you, memberikan kasih Allah yang luar biasa. Dalam hal ini kita belajar tentang kasih karunia, sehingga tidak mengalami kematian. Ya, jadi kasih karunia diberikan kepada kita bukan karena kepantasan kelayakan kita, justru karena kita tidak layak, tidak pantas, dan kasih karunia diberikan kepada kita yang seharusnya mati. Jadi hari ini saya masih bisa bernafas, dan karena kebaikan Tuhan masih bisa sharing atau ya menyampaikan firman Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Seharusnya atas dosa dan pelanggaran yang sudah saya pernah perbuat, saya harusnya mati. Luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, baik. Mari saya lanjut ke tahap selanjutnya. Dan saya mau mempertegas bahwa secara natural atau alaminya manusia memang tidak bisa melakukan respon atau tindakan yang baik, positif terhadap dosa. Kita buka Roma 3 ayat 10 dan 11. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Boleh kita sambung ayat yang 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Rasul Paulus menulis kalimat ini bukan karena apa yang dia pikirkan, tapi dia melihat peristiwa di Eden. Memang Adam dan Hawa tidak mencari Allah waktu itu. Begitu ada dosa, melakukan pelanggaran, menyeleweng, tidak berpikir untuk datang mencari Allah. Nah, karena itulah, karena alaminya manusia seperti itu, maka Tuhan yang inisiatif, Tuhan yang datang mencari kita. Grace unto you. Markus pasal 2 ayat 17. Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kasih karunia diberikan Yesus sebagai demonstrasi yang magnificent, yang luar biasa dari kasih Allah itu harus datang, ya. Karena kita tidak bisa handle dosa ini, kita nggak bisa datang ke surga untuk mengklarifikasi dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat manusia, ya. Dan sebenarnya alami kita tidak datang mencari Allah, kita biasanya sembunyi, lari, ya. Tapi Tuhan yang datang, Tuhan yang menghampiri, Yesus yang datang untuk membereskan dosa-dosa kita. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, ya, jadi seperti itulah kasih karunia yang ada di Eden setelah manusia berdosa. Itu makanya kita mengerti apa artinya Tuhan bilang itu bukan hasil usahamu, karena kamu tidak punya inisiatif untuk memperbaiki kesalahan dan dosamu. Tuhan yang inisiatif, Tuhan yang demonstrasikan kasih-Nya, memberikan kasih karunia pengampunan. Ya, baik. Pertama, saya membuat satu bridging sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Sebelum ada kasih karunia, Allah itu kasih. Pernyataan ini penting, khususnya menjadi fondasi untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Saya ulangi, kasih karunia, ya, itu ada setelah Allah
kasih itu ada. Jadi sebelum kasih karunia Allah memang sudah kasih. Ya, sebelum ada kasih karunia Allah itu kasih. Yang kedua, sebelum ada kasih karunia ada hukum yang adalah demonstrasi dari kasih Allah. Ya, sebelum ada kasih karunia, God is love. Allah itu kasih. Ya, sebelum ada kasih karunia, ada yang namanya hukum Allah, yang adalah kasih Allah, demonstrasi kasih Allah. Selanjutnya, setelah ada dosa, Allah tetap kasih, lalu memberikan kasih karunia. Jadi kita perlu paham ini, perlu mengerti ini, sehingga kita tahu God is love itu seperti apa, dan nanti kita akan tahu bagaimana hubungannya kasih karunia dengan dosa, hubungan kasih karunia dengan hukum, hubungan dosa dengan hukum. Karena sebelum ada kasih karunia, God is love. Sebelum ada dosa, sebelum ada kasih karunia, ya, hukum adalah demonstrasi kasih Allah. Setelah ada dosa, pelanggaran akan hukum, baru ada kasih karunia. Baik, lanjut. Sekarang kita akan mempelajari lebih spesifik lagi kepada kasih karunia. Saudara-saudara, teman-teman semua, bahwa saat ini, khususnya setelah Lucifer dibuang dari surga karena dosanya, setelah Lucifer dibuang dari surga, kemudian lalu manusia dan bumi sekarang ini jatuh dalam dosa, kasih karunia sejak Eden diberikan kepada manusia, tapi tidak diberikan kepada malaikat suci. Kasih karunia diberikan kepada manusia, tapi tidak diberikan kepada ciptaan Allah yang lain atau malaikat suci, ya, bukan malaikat jatuh, Lucifer dan sepertiga malaikat lainnya. Karena tadi kita lihat bahwa, ya, kasih karunia ada karena ada dosa. Ya. Kasih karunia diberikan karena ada dosa. Kalau tidak ada dosa, God is love. Allah itu kasih. Tapi karena ada dosa, diberikan kasih yang lebih panjang, lebih dalam lagi yang disebut kasih karunia untuk menangani dosa. Ya. Jadi kalau tidak ada dosa, tidak ada kasih karunia. Kasih karunia untuk mengatasi dosa. Tidak perlu kasih karunia kalau tidak ada dosa. Itu makanya tadi saya sampaikan bahwa di surga Allah memberikan kasihnya kepada ciptaannya yang lain, malaikat dan yang lainnya. Tapi tidak ada kasih karunia bagi malaikat di surga. Karena tidak ada dosa di surga setelah Lucifer dibuang. Kasih karunia hanya berlaku bagi kita sekarang ini karena kita masih bergumul dengan dosa. Karena ada dosa di sini. Oke, baik. Kita akan melihat hubungannya kasih karunia dengan dosa itu erat. Ya, hubungan kasih karunia dengan dosa itu berat. Kita kembali ke dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Kejadian pasal 3 ayat 21, saya mau menunjukkan beberapa ayat di dalam Alkitab firman Tuhan bagaimana kasih karunia itu sebenarnya hubungannya dengan dosa. Jadi nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau tidak ada dosa tidak perlu ada kasih karunia. Kejadian pasal 3 ayat 21, Kejadian pasal 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kita tahu bahwa waktu Tuhan membuat pakaian Adam dan Hawa, ya, karena kemuliaan Allah sudah hilang, mereka jadi telanjang. Maaf. Lalu Tuhan harus memberikan pakaian. Mereka coba pakai pakaian dari daun ara. Mereka coba melakukan penyelamatan diri sendiri, ya, usaha sendiri. Tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan membuat pakaian dari binatang, dan itu adalah sebenarnya perlambangan simbol dari kematian Yesus, anak domba Allah. Ya, kematian Yesus anak domba Allah. Itu sebabnya kalau kita lihat Kejadian pasal 3, setelah itu Kejadian pasal 4, kita akan melihat cerita bagaimana anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, melakukan ibadah korban bakaran, persembahan korban bakaran. Ya, jadi mereka diedukasi. Jadi Tuhan mengajari Adam dan Hawa kenapa mereka tidak mati, karena ada kasih karunia, binatangnya harus dikorbankan. Lalu mereka belajar itu, mereka mengerti itu, bahwa itu melambangkan
kasih karunia Tuhan, kematian Yesus nanti, bahwa dosa mereka ditanggung oleh Yesus saat itu juga, lalu mereka ajarkan kepada anak-anaknya. Itu makanya Kejadian pasal 4 ada cerita bagaimana Kain dan Habel melakukan persembahan korban bakaran. Walaupun Kain melakukan satu kesalahan. Jadi kita lihat bagaimana kasih karunia atau kematian Yesus, anak domba itu berhubungan dengan dosa. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, kita baca. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Jadi kedatangan Tuhan itu, Yesus itu, kasih karunia itu, ya to deal with our sins, ya, yang tujuannya memang ya mengatasi atau mengurusi dosa, seperti itu ya. Jadi kasih karunia itu berhubungan dengan dosa. Roma pasal 5 ayat 21. Roma pasal 5 ayat 21. Roma pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bisa lihat dalam 3 ayat tadi bagaimana dosa kasih karunia, dosa kasih karunia dosa, gitu ya. Dia sangat berhubungan erat. Satu ayat lagi supaya mungkin 2 ayat lagi, Efesus 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7. Saya menyebutkan ayat-ayat ini hanya untuk menggaris tebalkan bagaimana hubungan kasih karunia itu atas dosa. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi pengampunan dosa itu karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia. Dan kalau kita ingat lagi Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 itu ayat hafalan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan. Jadi kasih dan karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Binasa itu akibat dosa, melainkan beroleh hidup kekal. Bagaimana kasih karunia atau demonstrasi kasih Allah itu melalui pengorbanan Yesus hanya berhubungan atau mengatasi atau dealing dengan dosa. Ya, kasih karunia ada karena dosa. Kalau tidak ada dosa, tidak perlu ada kasih karunia. Tapi ada yang namanya kasih Allah. Luar biasa kasih Allah itu. Tapi khusus untuk mengatasi dosa, untuk menangani dosa, diberikanlah kasih karunia. Saudara-saudara, kenapa saya mau menggaris tebalkan hal ini? Kenapa saya mau menekankan hal ini? Supaya kita perlu menyadari bahwa efek samping atau dampak akibat dosa itu sungguh luar biasa. Di satu sisi kita akan melihat bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu. Sebelum diciptakan, God is love, Allah itu kasih. Setelah diciptakan, Allah tetap kasih. Lalu karena dosa pun, setelah berdosa, Allah tetap mengasihi. Ya, Allah itu tetap kasih. Tapi selain kita melihat besarnya, luas dan dalamnya kasih Allah itu, kita juga perlu melihat dari peristiwa adanya kasih karunia, dosa itu begitu jahat. Ya, dosa itu begitu jahat. Karena dosa itu, kasih karunia harus ada. Kematian Yesus harus terjadi. Harus ada yang dikorbankan. Karena kalau Yesus tidak berkorban, tidak mati, ya kita yang mati. Tapi karena God is love, Dia inisiatif, Dia memberikan kasihnya luar biasa. Tapi kita perlu melihat lebih, teman-teman semua, dosa itu kalau kita tidak bicarakan sesuai dengan kapasitas ataupun kondisinya, saya khawatir dosa itu menjadi hal yang lumrah. Lalu keberadaan kasih karunia, ya pemberian kasih karunia itu menjadi
bahasanya ya, menjadi sia-sia. Kita tidak menghargai kasih karunia itu. Karena kita tidak melihat dosa itu sebagai sesuatu yang jahat, keji, ya, mengerikan, ya, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, ya, yang dampaknya menyebabkan kematian Yesus. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal itu, bahwa keberdosaan, dosa itu efeknya luar biasa. Dan kalau kita mengerti itu, kalau kita mengerti status atau dosa itu, maka kita akan mengerti dan kita bisa menghargai kasih karunia itu. Ya, kita bisa mengerti kasih karunia itu. Jadi jangan menurun-nurunkan definisi dari dosa, ya, jangan mengurang-urangi kriteria dosa yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman-Nya. Kemudian jangan menganggap juga dosa yang ini ringan, dosa yang itu berat. Oh, ini dosa kecil, ini tuh dosa besar, ya. Semua dosa baik kecil atau besar required, menuntut kematian. Sehingga Yesus harus mati. Jadi dosa apapun, Roma bilang upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu menuntut kematian, ya. Sehingga sedikit, kecil, besar, banyak, diulang-ulangi sekali, itu menuntut kematian. Sehingga Yesus harus memberikan kasih karunia-Nya. Dia yang harus mati bagi kita. Jadi seperti itu jahat dan mengerikannya dosa itu. Sehingga kita pada saat mempelajari kasih karunia ini, saya mau mengajak pikiran kita, jadi kita lebih menghargai. Kita sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih yang luar biasa, ya, atas pertolongannya atau inisiatifnya menangani dosa-dosa kita. Baik, selanjutnya, tadi kita sudah lihat bagaimana hubungan kasih karunia dengan dosa. Bahwa kalau tidak ada dosa, tidak perlu ada kasih karunia. Tapi karena ada dosa, maka kasih karunia itu diberikan. Jadi kasih karunia khusus untuk menangani dosa. Ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat hubungannya antara dosa dengan hukum. Ya, kita sudah lihat kasih karunia dan dosa, dan kita lihat bagaimana hubungannya dosa dengan hukum. Yang sudah kita pelajari bahwa hukum yang adalah sebenarnya kasih Allah itu sendiri. Inilah hukum yang paling utama, kasih kepada Allah. Lalu setelah itu, kasih kepada manusia. Jadi hukum adalah produk kasih yang Tuhan berikan kepada manusia untuk manusia bisa belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Jadi hukum itu adalah produk kasih dari Allah. Nah, apa hubungannya dosa dengan hukum itu tadi? Mari kita buka Daniel pasal 9 ayat 11. Saya ambil satu dari perjanjian lama atau wasiat lama, bagaimana kita bisa melihat hubungannya dosa dengan hukum. Nanti kita ambil satu dari perjanjian baru. Daniel pasal 9 ayat yang ke-11. Baik. Daniel pasal 9 ayat yang ke-11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Jadi kenapa Daniel bilang kita berdosa di akhir kalimat dari ayat yang 11 tadi? Karena di awalnya dikatakan karena sudah melanggar hukum. Ya, karena sudah melanggar hukum. Jadi dosa karena melanggar hukum. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Definisi yang paling jelas nyata kita bisa lihat di dalam perjanjian baru, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Saya sengaja mengutip dari perjanjian lama supaya kita bisa melihat bahwa perjanjian lama, perjanjian baru akan menjelaskan hal yang sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah.
Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi pada saat Tuhan bilang, Adam, aku kasih perintah, sebuah aturan, hukum, jangan kau makan buah yang dilarang. Kalau kau dimakan, kalau engkau memakannya, engkau melanggar hukum, melanggar perintah, kau harus mati. Ya. Dan kita sudah lihat tadi bagaimana kasih karunia disediakan untuk mengatasi dosa. Kasih karunia ada hanya karena ada dosa. Ya. Tapi kita bisa mengerti kenapa kasih karunia ada, karena ada dosa. Kenapa ada dosa? Karena melanggar hukum Allah. Dan kita akan lihat bahwa ketiga hal ini sangat berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Ya, kita akan lanjutkan nanti dalam pelajaran selanjutnya. Jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Karena sudah melanggar hukum Allah, manusia jadi berdosa, dan untuk mengatasi dosa itu, Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa, kasih karunia. Jadi kalau tidak ada dosa, tidak perlu ada kasih karunia. Dosa karena melanggar hukum. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah setelah ada dosa, lalu ada kasih karunia, lalu apakah hukum masih tetap diberikan? Beberapa ayat yang akan kita lihat saat ini, ya beberapa ayat yang akan kita lihat saat ini, yang kita akan baca, menunjukkan bahwa hukum tetap berfungsi atau tetap memberikan fungsinya, walaupun setelah ada dosa, setelah ada kasih karunia. Ya, saya mau kita melihat itu. Jadi kita melihat bahwa ketiga hal ini sangat berhubungan. Mari kita buka Yakobus pasal 2, ayat yang ke-9. Yakobus pasal 2, ayat yang ke-9. Keberadaan hukum atau fungsi hukum gitu ya. Setelah ada dosa. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Mari kita baca sekali lagi supaya kita bisa mengerti arti dari ayat ini. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita baca perikopnya lengkap dari ayat 1, Yakobus 2, itu ada firman Tuhan supaya kita tuh sebagai orang beriman tuh jangan milih-milih orang lah. Kalau orang kaya kita baik, kalau orang nggak kaya kita nggak baik. Jadi jangan memandang muka. Karena iman kita tidak boleh pilih-pilih orang berbuat baik atau mengasihi dan lain-lainnya. Tapi kalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita begitu, kita berbuat dosa. Dan karena hukum itu menjadi nyata, kamu jadi tahu kamu melanggar, kamu membuat pelanggaran atau melakukan pelanggaran. Jadi hukum tetap berfungsi untuk menyatakan dosa. Jadi kalau hukum nggak ada, kita bisa terus melakukan satu pelanggaran dan kita tidak tahu bahwa itu sebuah pelanggaran. Jadi kalau ayat bilang karena hukum itu, oleh hukum itu menjadi nyata kalau kamu melakukan pelanggaran. Jadi walaupun setelah ada dosa, yang dosa adalah melanggar hukum, lalu untuk mengatasi dosa Tuhan kasih karunia, hukum itu tetap berada pada posisinya untuk terus menyatakan pelanggaran kalau kita melakukan dosa. Kalau hukum itu ditiadakan, kita akan terus berbuat dosa, tapi tidak tahu kalau itu sebuah pelanggaran. Seperti itu. Ayat yang kedua, 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 10. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 10. Keberadaan atau fungsi hukum setelah dosa dan setelah ada kasih karunia. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 10. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Ini dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius ya. Kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya, kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan seterusnya. Hal-hal yang tidak baik. Jadi kita bisa lihat bahwa hukum ada, yang adalah kasih Allah,
dilanggar oleh manusia, manusia berdosa, untuk menangani dosa itu Tuhan kasih karunia, tapi hukum tetap diberikan kepada orang berdosa. Tadi dibilang ya, dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukan bagi orang benar, tapi bagi orang durhaka, orang alim, dan bagi orang berdosa. Jadi karena kita berdosa, kita dapat kasih karunia. Tapi hukum tetap diberikan untuk kita orang berdosa. Fungsinya apa? Tadi Yakobus bilang, supaya kalau kamu berbuat sesuatu, kamu tahu itu sebuah pelanggaran. Itu jadi nyata, kamu jadi ngerti kalau itu sebuah pelanggaran. Jadi kalau hukumnya tidak ada, kita diampuni, tapi kita melakukan segala sesuatu, kita tidak tahu kalau itu ada hukumnya, ada aturan Tuhan. Jadi fungsi atau keberadaan hukum tetap ada setelah ada dosa dan setelah ada kasih karunia. Roma 7 ayat 21 dan 23. Kita melihat lagi firman Tuhan, fungsi atau keberadaan hukum setelah ada dosa dan setelah ada kasih karunia. Roma 7 ayat 21, kita akan selesaikan 5 menit lagi ya, karena jangan terlalu panjang. Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23. Roma 7 ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum. Akal budiku dan membuat melawan hukum dan akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi teman-teman, saudara-saudara, kalau kita mengerti konteks, kita bisa pakai immediate konteks ya. Kalau kita melihat 3 ayat ini, bahwa hukum Allah itu fungsinya untuk melawan dosa. Ya, aku suka hukum Allah. Tapi ada hukum lain nih di dalam tubuhku yang melawan hukum Allah itu dan melawan akal budiku. Jadi bayangkan kalau hukum itu tidak ada, maka kedagingan, hasrat akan dosa itu yang melawan apa? Gitu ya. Itu makanya hukum Allah itu tetap ada, berada pada posisinya untuk melawan hasrat dosa tadi. Keinginan berbuat dosa. Hukum dosa yang kita karena sudah berdosa itu kita ada kecenderungan terus untuk berbuat dosa. Nah, hukum Allah itu diberikan untuk melawan itu. Ya, Roma 7 ayat 21 sampai 3. Ya. Baik, ayat terakhir. Roma pasal 3 ayat 19. Kita melihat lagi keberadaan hukum atau fungsi hukum setelah ada dosa dan setelah ada kasih karunia. Roma pasal 3 ayat yang ke-19. Roma 3 ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat, kalau King James versionnya itu law, hukum ya, ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya apa? Supaya tersumbat setiap mulut, artinya mulutnya dibungkam, dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Nah ini teman-teman saudara-saudara, terjemahan bahasa Indonesianya ini, terjemahan baru bahasa Indonesianya ini kurang tepat ya. Sebenarnya kalau di dalam versi King James-nya, guilty before God. Jadi bukan jatuh ke bawah hukuman Allah, tapi menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Nah kita lihat hukum itu diberikan atau tetap berada pada posisinya untuk apa tadi? Untuk membungkam mulut kita manusia ini, sehingga kita itu jadi ketahuan, kelihatan kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Guilty before God, ya. Berdosa di hadapan Tuhan. Oke. Saya berdosa karena melanggar hukum, lalu kasih karunia diberikan mengampuni dosa saya. Tapi kalau tidak ada hukum, maka nanti saya bisa melakukan segala sesuatu atau apapun dan saya akan bilang macam-macam. Saya akan ngomong macam-macam tentang dosa, tentang pelanggaran. Oh, contohnya, oh tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi batasan, gitu ya. Oh, saya ini sudah saya sudah diselamatkan, gitu ya. Jadi saya bebas, contohnya ya. Saya maka bisa macam-macam, gitu-gitu ya. Nah, tadi ada hukum tetap ada. Dan tadi kita baca diberikan kepada orang berdosa untuk membungkam mulut. Ya, apa tadi katanya itu? Untuk membuat mulut tersumbat. Jadi nggak bisa ngomong. Karena hukumnya jelas. Oh, ternyata kita bersalah di hadapan Tuhan. Ya, bayangkan kalau hukum itu tidak ada, ya, tidak berlaku atau tidak lagi pada posisinya, maka
kita bisa ngomong sembarangan, kita bisa berpendapat macam-macam, kita bebas melakukan apa-apa, dan kita tidak tahu bahwa sebenarnya di hadapan Allah kita melanggar. Ya, kita melanggar Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Baik. Nah, karena waktu kita juga memang menyediakan Bible study ini atau belajar Alkitab ini tidak panjang supaya tidak terlalu lelah. Maka kita buat berseri supaya kita bisa mengikutinya secara bertahap. Maka saya akan menutup pelajaran malam hari ini dengan sebuah cerita ilustrasi. Sebuah cerita ilustrasi. Ada seorang pemuda, mungkin teman-teman sudah pernah dengar cerita ini ya. Ada seorang pemuda yang mengalami sebuah sakit atau penyakit, tangannya ada jamur, kalau bahasa tepatnya sebenarnya gangren. Jadi ada jaringan, ya, ada jaringan baru, jaringan di tangannya. Lalu jaringan ini sebenarnya berbahaya gitu ya, dan dia bisa menyebar. Lalu pemuda ini datang kepada dokter. Lalu dokter bilang gangren ini ya sudah berinfeksi, ya, sudah membusuk, maka jaringan itu harus dipotong, tangan kamu harus dipotong. Karena kalau nggak dipotong, dia akan terus menyebar, gitu ya. Dia akan terus menyebar. Nah, pemuda ini tentu saja bereaksi sangat marah, gitu ya. Bagaimana saya bisa hidup tanpa tangan saya, ya? Sehingga dia memutuskan saya tidak mau mengamputasi atau memotong tangan saya. Si pemuda ini pulang. Lalu karena infeksinya menyebar, gangren ini terus membusuk dan menyebar, lalu sudah sampai ke lengan tangannya. Si pemuda ini datang lagi kepada dokter. Lalu dokter itu berkata kepada orang muda ini, jaringannya sudah menyebar dan membusuk sampai ke lengan. Dan kalau tidak dihentikan infeksinya, maka ini akan menyebar terus. Saya harus potong lengan kamu supaya infeksinya tidak menyebar. Si pemuda ini makin stres, ya, makin marah dan kesal dan sedih. Wah, tidak bisa. Bagaimana dia sudah bayangkan bisa hidup tanpa lengan, gitu ya. Sehingga dia menolak. Dia pulang. Membuat cerita ini menjadi lebih singkat, pemuda itu akhirnya mati. Kenapa? Karena infeksi dari gangren itu yang busuk terus menyebar sampai ke bagian tubuh yang lain, infeksinya masuk ke pembuluh darah dan akhirnya dia mati. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa ngambil banyak pelajaran. Tapi diantaranya adalah saya mau emphasize hubungannya antara kasih karunia, hukum, dan dosa itu. Bila mana saat ini kita sedang bergumul, atau kita sedang memikul-mikul, atau karena ketidaksadaran kita, atau dengan kesadaran kita, ada hal atau dosa yang adalah melanggar hukum Allah yang kita cintai, dalam arti masih kita lakukan, masih kita pikirkan, masih kita senang lakukan. Dosa itu seperti gangren tadi, ya, yang sebenarnya bisa terus menyebar, yang akhirnya membuat kita menjadi mati. Dosa itu mengerikan, jahat, dan required, menuntut kematian. Kalau kita tidak potong, kalau kita tidak sudahi, kalau kita tidak hentikan segera, maka dia akan terus menyebar. Nah, pelajaran tentang kasih Allah yang luar biasa itu, tadi kita sudah lihat bahwa untuk menolong kita mengatasi dosa, tapi bukan mengizinkan kita untuk terus berdosa. Kasih karunia bukan permit. Kasih karunia bukan permission. Bukan izin untuk kita terus melakukan dosa. Dan dosa itu terus menuntut kematian. Dan bila sampai saat ini kita masih bergumul dengan dosa, kita terus membuat Yesus menderita menanggung dosa kita. Tapi puji Tuhan ada kasih karunia yang luar biasa. Tapi kasih karunia itu diberikan tidak menggeser posisi hukum. Karena hukum itu terus menyatakan kesalahan kita. Jadi kita tahu, oh kita sudah salah. Kita meminta kasih karunia Tuhan. Hukum itu memberikan kita pertolongan melawan kedagingan dosa-dosa kita. Hukum itu
bermanfaat bagi kita. Ya tadi disampaikan, hukum itu membungkam kita. Yang kita anggap kita sudah benar, kita sudah perfect, oh kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Harusnya kita mati, kita sudah diselamatkan. Tapi kita harus terus hidup bergaya orang yang selamat. Artinya adalah kita mempraktekkan hidup orang selamat. Bukan hidup orang yang tidak selamat atau melanggar hukum alias berdosa. Kiranya pelajaran malam hari ini kita bisa melihat lagi kebesaran kebesaran kasih karunia Allah itu, dan posisi-posisi di mana ada hukum yang adalah kasih Allah, yang dosa adalah melanggar hukum. Kita diajak pada malam hari ini, kita dipanggil Tuhan pada malam hari ini untuk datang kepada Tuhan, memohon lagi kasih karunia yang luar biasa itu, meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa hidup di bawah kasih karunia, menuruti hukum, dan meninggalkan dosa. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk boleh datang atau bergabung lagi Selasa depan. Kita akan melanjutkan hubungannya antara kasih karunia dan hukum, dan kasih karunia yang Tuhan berikan sampai pada akhir zaman ini, dan seterusnya. Ya, mari kami mengundang teman-teman untuk boleh bergabung dan join lagi Selasa depan di jam yang sama. Untuk kemuliaan nama Tuhan, saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.